hanya soal waktu saja. Saya tidak mau pakai istilah PKI sudah hamil tua. Tapi saya yakin ini sekarang ini keadaan sudah hamil tua, Pak. Jadi tunggu saja sampai air apa? Tubun atau air apa itu? Air Tuban itu keluar. Nah, cuma yang saya berharap melalui anggota-anggota DPR yang terhormat ini, terutama dari partai berkuasa, apa mereka berani semua datang sama Pak SBY lalu mengatakan, Pak, kita sekarang malu jadi anggota DPR, kita mau keluar saja. Pasti beliau akan berpikir 2 kali. Saya nggak tahu itu orang-orang sana yang ada di sini berani nggak? Dan apakah orang-orang Banggar yang malam hari ini ngomong berapi-api berani nggak untuk mengundurkan diri? Nggak berani, Pak. Kata orang Belanda, hanya kaki-kaki yang kuat saja yang bisa memikul kemewahan. Mereka ini kakinya lembek semuanya. Terima kasih. Pak, pertanyaan saya tadi, masih ada harapankah kita? Saya khawatir, Pak, diganti pun yang menggantikan juga sama. Ini masalahnya kita memperturutkan kegridian, ketamakan kita. Pak, saya tidak mengharapkan, tapi saya kira bangsa ini akan hancur. Saya tidak mengharapkan. Coba Bapak sebut saja, presiden yang akan mencalonkan diri itu siapa? Enggak ada, itu semua ada punya cacat semua. Ada yang punya, sampai sekarang itu orang berdoa di Sidoarjo terus menerus itu, supaya tidak berhasil. Kok mau? Kalau, ya ini saya tidak bisa bicara terus karena ini ada banyak yang saya kira tidak sopan, tidak etis. Tidak ada etika korupsi itu, Pak. Kemudian mereka sendiri berselingkuh kok begitu, kok bisa dibilang ada etika. Bukan, DPR pun kalau kita ganti, apa yang kejadian hari ini bisa habis. Bapak mau berharap ketua DPR yang sekarang ini datang kepada Pak SBY untuk menyerahkan palunya. Tidak akan, Pak. Matanya berkunang-kunang ini daripada dia begitu. Baik, saya buka kepada kawan-kawan. Ya, boleh. Ada dulu. Yang perlu kita sorot sepanjang cerita kita, Bang Karni, adalah tentang kursi yang paling menonjol. Yang dari 21 juta, tapi harga perbandingan 9 juta. Sepanjang cerita ini dari Banggar maupun dari DPR tadi, tidak pernah berbicara tentang persyaratan pengadaan barang dan jasa yang diatur Kepres. Kalau dia berpedoman kepada pengadaan barang dan jasa yang diatur Kepres, ini jelas ada markup, jelas tindak pidana korupsi di situ. Hanya siapa panitia yang mengadakan dan siapa rekanannya, itulah yang paling bertanggung jawab dalam konteks ini. Jadi di sini tadi BURT dan sebagainya berbicara tak pernah mengatakan itu sudah dibentuk panitia, diadakan tender. Kalau tender ternyata ada tender, berarti tendernya satu orang tapi berapa punya PT. Pasti diatur seperti itu. Kalau tidak mungkin harganya sampai 24 juta. Walaupun barangnya dari kulit. Apalagi tadi sebagaimana pengusaha tadi sudah berbicara. Jadi di sini jelas pelanggaran tidak pidana korupsi yang tidak melalui prosedur Kepres pengadaan barang dan jasa. Tidak ada kecuali pengadaan barang dan jasa di Indonesia harus melalui Kepres, tanpa kecuali di DPR. Nah di sini ternyata betapa bobroknya pengadaan barang dan jasa di DPR RI. Sampai-sampai semua tidak tahu. Semua tidak tahu, tahu-tahu harganya jadi 24 juta. Baik, Egi. Ya, terima kasih Bung Karni. Yang tinjauan secara filosofis sedikit Pak. Penting ini Pak. Yaitu antara martabat dan kekayaan itu dua hal yang sering bertabrakan.
Nah, teman-teman anggota DPR mau martabat, mau kaya juga. Ini yang kelirunya di sini sejak awal secara filosofis. Ya. Maka kalau mau kaya ada jalannya, jadi advokat, jadi pengusaha, nah gitu. Jangan jadi anggota DPR atau jangan jadi pejabat gitu maksud saya, supaya logika filosofisnya ngerti. Ya. Jadi tadi Bung Karni mengatakan bahwa banyak yang berminat jadi anggota DPR karena dia pikir lewat jadi anggota DPR cepat kaya gitu Pak. Dengan cara-cara yang tidak bermartabat. Tapi dia pengen disebut martabat. Ini yang nggak masuk akal secara logika. Maka pemahaman hukumnya sekarang dari filosofis tadi, kita harus menyadari bahwa kesalahan itu ada pada manusia. Tadi dari PKS cuma bicara sistem, manusianya. Sistem yang dibangun itu relatif bagus kok Pak. Kalau manusianya benar. Nah, kita harus tadi bicara rekrutmen. Lebih jauh ke belakang lagi Bang Karni, itu dari sistem pendidikan. Kita ini dididik sekuler. Sekuler. Memisahkan kehidupan dunia dan agama dalam konteks berpolitik dan lain sebagainya. Contohnya Pak, maaf, SD, SMP, SMA, universitas. Apa salahnya? Ini di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Baik. Apa salahnya pendidikan sekuler? Sekulernya Amerika sekuler pendidikannya. Bukan soal begitu konteks kita agama di sini. Kalau Amerika sekuler di sana dia udah jelas ngerti memisahkan antara martabat dengan kekayaan tadi udah jelas mereka. Di kita enggak tadi yang saya bilang. Dan tadi kan kalau umum udah jelas tadi Departemen Pendidikan Nasional. Kalau Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN atau UIN sekarang di bawah Departemen Agama, jurusannya akhirat. Ya. Nah, ini kan terpisah Pak dalam konteks. Nah, dari sini juga harus dirombak. Jadi Presiden SBY harus rombak kurikulum dari mulai sini. Tapi saya agak kagum malam ini Anda agak berbobot bicara. Jadi Pak Karni mulai tadi kalau saling menyalahkan, BWRT menyalahkan kesekjenan, sekjenan menyalahkan juga Banggar juga. Paling tepat sekarang ini bagaimana KPK setelah ada laporan resmi dari salah satu Komisi 3 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu aja yang penting. Sebab kalau begini akan tetap debatable. Baik, kita istirahat sejenak pemirsa.